saya lanjutkan lagi dengan eh, pembedaan-pembedaan yang lebih jelas ya. Misalnya konvensi yang tidak tertulis. Ya, konvensi tidak tertulis walaupun sebetulnya secara hukum ada yang tertulis ya. Konstitusi macam-macam nih. Di Belanda disebut Grondwet, di Jerman Grundgesetz. Grund itu dasar ya. Kalau di Prancis droit constitutionnel. Di istilah-istilah macam, tapi yang jelas itu semua konstitusi mengandung basic principle ya, general political and moral values. Jadi konstitusi mengandung norma-norma dasar. Ya, misalnya setiap warga negara berkewajiban membela negara, ya, atau setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu nilai dasar, ya. Jadi konstitusi itu kita bisa baca berdasarkan teks dan konteksnya. Ya, misalnya contoh misalnya pasal 7 ya, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Teksnya begitu. Dibacanya konteksnya bahwa jabatan presiden itu hanya 2 kali. 2 kali 5, 10. Nggak boleh nambah. Ya. Dan ini ada sejarahnya. Ada maksudnya. Bahwa transisi kepemimpinan nasional itu bisa ditunggu. Ya, orang nggak bosan. Bisa sabar menunggu 5 tahun. Coba lagi 5 tahun. Seperti Presiden Prabowo ya, dia coba. Jadi itu maksudnya. Jadi itu kemudian ada yang lain ini. Ya, pasal 6 Undang-Undang Dasar. Bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan karena kehendaknya sendiri dan tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi sebelum di amandemen, pasal ini mengatur bahwa yang menjadi presiden, wakil presiden harus orang Indonesia asli. Itu ada sejarahnya. Kenapa ditulis seperti itu? Karena ada ketakutan ketika Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dibuat, karena difasilitasi oleh Laksamana Maeda, orang Jepang, ditakutkan bahwa yang akan menjadi presiden nanti adalah orang Jepang, ya, wakil presiden orang Indonesia misalnya. Makanya dibikin Indonesia asli. Tapi setelah sini, setelah reformasi dirubah. Jadi siapapun juga kalau dia sejak lahir ya di Indonesia kemudian tidak pernah berkhianat ya kepada negara, dia berhak menjadi presiden. Ya, yang penting dipilih. Ya, misalnya Neswa nanti pas umur 40 tahun mencalonkan diri sebagai calon presiden atau Muhammad Randi dah, ya boleh. Karena lahirnya kan Muhammad Randi kan di Bogor ya, ya betul. Lahirnya di Bogor. Di Medan, Pak. Hah? Di Medan. Oh di Medan. Neswa lahirnya di mana? Terus keluar lagi dari. Saya di Bogor, Pak. Oh ya di Bogor. Bukan bukan di Hong Kong ya, gitu. Karena di Indonesia boleh Neswa mencalonkan diri sebagai calon presiden. Tapi yang penting lulus dulu sarjana S1. Ya, nilainya bagus-bagus baru bisa. Oke. Ini dasarnya nih, basicnya. Nah, ini norma-norma ini adalah norma-norma yang bersifat ideal. Seharusnya begitu. Misalnya ya, eh, presiden
mengucapkan sumpah presiden. Itu nilai ideal tuh. Dia mengucapkan sumpah ini, ya kan, di pasal 9. Jelaskan dia bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ini ideal. Jadi presiden itu tidak boleh bohong, tidak boleh ngomong pagi beda dengan siang, beda dengan malam, pelintat-pelintut, nggak bisa presiden seperti itu. Ideal ya. Kemudian bersikap adil. Jadi semua rakyat itu adalah rakyat Indonesia, ya, walaupun dia tidak memilih presiden yang saat ini, misalnya, tapi tetap, nah, itu yang dia harus layani ya. Kemudian konstitusi ini sebagai the living constitution. Apa artinya? Norma yang hidup di dalam masyarakat. Sekarang misalnya setiap masyarakat menghendaki keadilan. Itu norma-norma. Setiap warga negara mau mendapatkan pendidikan. Itu norma ideal. Tapi sampai sebatas mana pendidikannya tergantung dari kemampuan dia. Misalnya karena ketidakmampuan, ada yang cukup sampai SD, tapi sekarang wajib 9 tahun. Ya, sampai SMP. Tapi sampai SMA. Tergantung. Ya kan? Kan banyak tuh pengusaha-pengusaha yang hanya sekolah sampai SMA. Ya. Ya, kalau konstitusi sebagai tertulis artinya dia ditulis dalam satu kodifikasi. Nah, seperti ini nih. Kalau bilang konstitusi tertulis dalam satu kodifikasi. Ya. Indonesia pernah memiliki konstitusi berdasarkan periodenya. Misalnya Undang-Undang Dasar 45 periode pertama tahun 45 sampai tahun 49. Setelah itu ada namanya konstitusi RIS ya, tahun 49. Periode berlakunya 49 sampai 50, paling singkat. Kemudian ada Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, periode berlakunya 1950 sampai 1959. Setelah dekret, Bung Karno mengatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Setelah itu periode berikutnya adalah Dasar 45, periode 59 sampai 99. Karena ada amandemen. Setelah itu amandemen Undang-Undang Dasar 45 199 sampai 2002. Nah, sekarang ada upaya untuk melakukan amandemen kelima. Sudah mulai kan kajian-kajian. Kajian-kajian ada namanya Komisi Konstitusi versi baru. Itu mulai. Jadi perubahan-perubahan ini penting ya. Kemudian berikutnya sumber hukum tata negara ada peraturan perundang-undangan tertulis. Jadi tertulis itu hasil produk dari legislatif. DPR bersama pemerintah membentuk undang-undang. Kemudian MPR membentuk TAP MPR ya, sebagai syarat sumber. Oke. Dan setiap jenjang atau hierarki peraturan perundang-undangan itu diatur dalam sebuah undang-undang. Ya, Undang-Undang 10 tahun 2014 mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Ya. Undang-undang dasar, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Jadi berubah lagi. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya. Berubah lagi. Tadi saya sudah jelaskan jurisprudensi pengadilan ya, untuk negara-negara sistem common law itu sangat penting. Ya, misalnya di Amerika putusan pengadilan mengatur warga negara. Misalnya ada putusan pengadilan di Amerika, Mahkamah Agung mengatakan perempuan punya hak pilih dan dipilih. Itu lama itu. Kemudian
Mahkamah Agung Amerika mengeluarkan putusan tidak boleh ada perbudakan bagi kulit berwarna. Itu menjadi sumber hukum. Di Inggris juga begitu ya. Jadi banyak sumber hukum menjadi sumber hukum ketika warga negara menggugat pemerintah ke pengadilan. Makanya ada istilah ya disebut judge made law. Hakim membuat undang-undang melalui putusannya. Ya, kompresi ketatanegaraan tadi sudah saya jelaskan berulang-ulang ya. Beda di mana di beberapa negara yang mengadopsi sistem common law, misalnya parlemen itu ya, membuat undang-undang, ya, tapi eh, untuk menjadi anggota parlemen ya, dia harus melalui pemilihan umum dan mereka yang menang dalam pemilu bisa menjadi perdana menteri seperti di Inggris, Kanada ataupun Australia. Jadi kalau menjadi perdana menteri harus lulus dulu dapat kursi parlemen. Nah, doktrin sekarang saya bicara soal doktrin hukum ya. Tadi misalnya ada doktrin hukum dalam perdata ya, bahwa perjanjian mengikat para pihak. Ya, fakta sunt serpanda. Itu doktrin hukum dipakai di mana-mana. Jadi kalau orang yang tidak melakukan perjanjian tidak bisa masuk sebagai pihak dalam perjanjian. Ya. Oke. Tadi saya sudah jelaskan ya tentang makna carta ini 1215 dianugerahkan oleh Raja John kepada kaum bangsawan ya, kaum bangsawan. Jadi ini adalah hak-hak bagi berbagai kelas masyarakat dengan kebutuhan masing-masing. Jadi nah, misalnya pajak pedagang tidak boleh dipaksa untuk bayar pajak. Kemudian ada sudah saya jelaskan tadi yang soal putusan pengadilan ya, masing-masing. Nah, kemudian dalam pembahasan tentang sumber hukum tata negara ya, tata negara ini saya